Virus demam berdarah ini menyebabkan penyakit dan sebenarnya sembuh sendiri, self-limited, self-recovery. Kena demam berdarah, masih bisa kena demam berdarah lagi. Dan ada kecenderungan kalau sudah pernah kena untuk mendapatkan infeksi yang kedua, biasanya itu lebih berat daripada infeksi pertama. Nah, lalu mereka mendapatkan report bahwa pasien-pasien yang divaksin terus mendapatkan demam berdarah lebih berat daripada orang yang tidak divaksin, dan beberapa ada yang meninggal sehingga vaksin tersebut ditarik dari peredaran. Hai semuanya, selamat datang di Medika, Media Informasi dan Edukasi. Bersama saya Valen, hari ini saya akan menjadi moderator di acara hari ini. Baik, sebelum membahas lebih jauh, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Kak Stefan. Kak Stefan ini juga sedang menjalani koas dan dia akan menjadi host kita pada pagi hari ini. Hai Kak Stefan. Halo Valen, selamat pagi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik. Valen sendiri? Ya luar biasa tentunya ya, walaupun emang lagi pandemi ya. Oke, selanjutnya saya juga ditemani oleh Dr. Preti yang merupakan spesialis penyakit dalam dan sekaligus sebagai narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya tentunya. Oke. Teman-teman yang di rumah tentunya sudah tahu ya tentang topik atau tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin sudah lihat di sosial media slayernya. Ya benar sekali, yaitu mengenai DBD atau demam berdarah dengue. Sebelum saya mempersilahkan host dan narasumber kita untuk saling berbincang lebih jauh lagi, ada baiknya kalau kita mengenal satu sama lain nih. Baik, sebelumnya saya akan memperlihatkan CV, berikut CV dari Dr. Preti. Berikut adalah CV atau kurikulum vitae daripada beliau dengan identitas pribadi. Yang pertama nama lengkap, yaitu Dr. Preti Sun Angmelo SPPD atau penyakit dalam. Tempat tanggal lahir di Ujung Pandang 21 Januari 1979 dan beragama Kristen Protestan. Riwayat pendidikan dan pekerjaan, yang pertama beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1998 sampai dengan 2004. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSU Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 2007 sampai dengan 2012. Kemudian di Puskesmas Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada tahun 2005 sampai dengan 2006. Beliau juga menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala Surabaya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sekian dari kurikulum vitae dari pada narasumber kita, Dr. Preti Sun. Baik, itu tadi kita sudah mengenal dokter hebat yang akan memandu acara kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan acara kepada Kak Stefan dan juga Dr. Preti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Valen. Selamat pagi teman-teman di rumah. Perkenalkan saya Stefan Wilson dan pagi ini kita akan berdiskusi singkat tentang apa sih sebenarnya itu demam berdarah dan bagaimana cara kita mengenali hingga kalau kita sakit demam berdarah itu apa sih yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Dr. Preti. Selamat pagi Dr. Preti. Selamat pagi, Stefan. Ya, selamat pagi dokter. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kesehatan dengan penonton di rumah ya dok. Nah, jadi teman-teman sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam, mungkin dokter bisa sedikit jelaskan secara singkat ya dok. Jadi sebenarnya penyakit demam berdarah itu apa sih? Dan mungkin teman-teman di rumah kan masih ada yang cuma mengenal demam berdarah aja, tapi kurang mengerti sebenarnya penyakit ini itu penyakit apa. Jadi silahkan dokter bisa dijelaskan mungkin secara singkat. Baik, demam berdarah atau lengkapnya kita sebut sebagai demam berdarah dengue ya, adalah penyakit infeksi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virusnya, virus dengue ini. Jadi sebenarnya adalah penyakit infeksi. Kalau infeksi berarti bisa menular dari satu orang ke orang lain
yang diperantarai oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, penyakit demam berdarah ini sendiri memang ditandai dengan demam yang tinggi, terutama di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya. Nah, di hari keempat, hari kelima demam mulai turun, tetapi biasanya berpotensi artinya tidak selalu terjadi, berpotensi bisa terjadi komplikasi, baik itu perdarahan ataupun itu shock karena terjadi yang namanya plasma leakage atau kebocoran pembuluh darah akibat infeksi demam berdarah ini. Sehingga karena ada potensi berbahaya, maka pasien-pasien demam berdarah dengue perlu untuk diobservasi dan dikenali tanda-tanda bahayanya itu seperti apa, sehingga bisa membedakan ini bahaya apa tidak, ya. Kapan perlu masuk rumah sakit. Nah, demikian kira-kira untuk penyakit demam berdarah dengue, ya. Oke, dokter. Tadi dikatakan bahwa faktor penyebab dari demam berdarah ini kemungkinannya itu adalah nyamuk Aedes aegypti, ya, dok. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali macam-macam jenis-jenis nyamuk, ya, dok. Nah, mungkin untuk teman-teman di rumah, bagaimana sih kita mengetahui, oh, nyamuk ini itu nyamuk Aedes aegypti? Mungkin bisa dilihat dari bentuk atau mungkin aktivitasnya, dokter. Dia ini aktifnya pagi, siang, atau malam hari, dokter. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, dokter. Ya. Nyamuk Aedes aegypti ini kita sebenarnya gampang mengenalinya. Kenapa? Seperti gambar di slide yang saya tunjukkan ini, bahwa warnanya lebih hitam daripada nyamuk biasanya. Ukurannya kira-kira ya sekitar 4-7 mm. Nyamuk yang betina ukurannya lebih besar daripada yang laki. Yang gigit itu atau menyengat kita itu adalah nyamuk betina. Karena nyamuk yang jantan tidak menghisap darah, dia hidup dari buah-buahan, ya. Tetapi nyamuk betina dia perlu menghisap darah karena untuk mematangkan telurnya. Nah, kalau kita mendapatkan nyamuk yang demikian, ukurannya sebenarnya tidak terlalu, hampir sama dengan ukuran nyamuk lainnya, tapi bahkan sedikit lebih kecil, ya. 4-7 mm, warnanya gelap, dan kalau kita perhatikan ada bintik-bintik putih di kaki-kakinya itu dan badannya. Sehingga ibaratnya kalau kita lihat nyamuk ini, gampang sekali kita mengenali bahwa oh, ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini unik karena dia mempunyai kemampuan untuk terbang dengan cepat. Jadi nyamuk Aedes itu termasuk nyamuk yang lebih gesit daripada nyamuk Culex yang biasanya di rumah, ya, atau di got, ya. Ini lebih lincah daripada nyamuk-nyamuk lainnya. Dia biasanya menggigit terutama pada saat terang. Jadi istilahnya daytime. Jadi kalau diteliti, nyamuk ini banyak menggigit beberapa 2 jam, 3 jam sesudah matahari terbit sampai ya beberapa jam sebelum matahari terbenam. Sehingga potensi untuk tergigit oleh nyamuk ini berada pada orang-orang yang bekerja atau sekolah dan berkumpul. Jadi nyamuk ini terutama menggigit pada saat daytime, bukan pada saat malam. Ada perbedaan dengan nyamuk yang Anopheles atau yang menyebarkan malaria, dan nyamuk Culex yang kebanyakan di malam hari. Lalu dia punya keunikan lain lagi, yaitu kalau dia terbang tidak terlalu membuat suara yang bising, karena kemampuan sayapnya yang bergetar sangat halus. Itu sebabnya kita tidak menyadari keberadaannya sampai kita tergigit. Beda dengan nyamuk biasanya. Nyamuk biasanya itu suaranya lebih bising, ya. Nah, itu menurut penelitian pada nyamuk. Dan dia kalau menggigit kita, biasanya menggigit di bagian bawah atau bagian-bagian tubuh kita yang tidak tertutup oleh pakaian, ya. Paling banyak adalah di sekitar kaki, pergelangan kaki, itu yang paling banyak dia suka untuk digigit, ya. Nah, demikian mungkin sekilas tentang nyamuk ini. Oke, baik, gitu ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya, khususnya nyamuk-nyamuk yang kira-kira warnanya lebih gelap dan ada bintik-bintik hitamnya.
Baik dokter, setelah kita melihat vektornya ya, yaitu dari nyamuk ya, mungkin penonton kita ini tidak hanya dari kalangan awam gitu, mungkin ada anak-anak teman-teman kita preklinik fakultas kedokteran atau mungkin dari fakultas-fakultas kesehatan lain. Nah mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih dok, kira-kira dari nyamuk menggigit terus virusnya masuk sampai kita mengalami gejala-gejala itu bagaimana dok? Jadi secara singkat patogenesisnya begitu dokter. Ya, Silakan dokter. kalau kita bicara bagaimana seseorang sampai terkena infeksi demam berdarah, yang mengikuti ketentuan umum bahwa ada sumber infeksi ya atau ada agent infeksi yaitu virusnya. Kemudian virusnya ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti lalu menggigit seseorang. Nah, seseorang yang tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus. Nah, virusnya ini sebenarnya hidup di dalam tubuh nyamuk, terutama di kelenjar ludahnya. Nah, pada saat nyamuk ini menggigit seseorang, maka dia akan mengeluarkan ludahnya ini, salivanya ini ke orang yang digigit. Kenapa? Karena salivanya ini penting untuk membuat proses menyedot atau minum darahnya ini menjadi lancar. Jadi sifatnya seperti antikoagulan atau mengencerkan darah yang dia sedot tadi. Nah, pada saat dia nyedot, sebelum sedot, saya katakan tadi dia mengeluarkan salivanya ini. Nah, salivanya mengandung virus inilah yang masuk ke tubuh seseorang. Nah, kemudian seseorang yang sudah tergigit ini akan mengalami namanya masa inkubasi atau masa di mana virus berada di dalam tubuh seseorang sampai seseorang tersebut mulai menunjukkan gejala-gejala penyakit demam berdarah dengue ya. Nah, berapa lama kira-kira waktunya? Kira-kira antara 8 sampai 10 hari masa inkubasinya ini. Masa di mana kita tergigit, virus masuk ke tubuh kita, kemudian sampai mengalami penyakit demam berdarah ini. Artinya muncul gejala-gejala, terutama demam. Nah, 8 sampai 10 hari ini atau selama masa inkubasi, seseorang tidak merasakan ada penyakit sama sekali. Tidak ada rasa sakit, tidak ada demam, masih bisa bekerja seperti biasa. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika masa inkubasi ini, seseorang sudah berpotensi untuk menularkan orang lain apabila ada nyamuk Aedes aegypti menggigit dia, lalu menggigit orang yang lain. Artinya, pada masa inkubasi, seseorang masih masuk kerja, seseorang masih masuk sekolah. Pada saat dia sudah dalam masa inkubasi, dia sudah berpotensi untuk menularkan penyakit. Nah, setelah berlangsung 8-10 hari, muncullah gejala demam yang tiba-tiba tinggi. Ya. Umumnya cerita yang klasik adalah pasien pulang dari kerja atau pulang dari sekolah, tiba-tiba demam tinggi yang didahului sebenarnya dengan menggigil. Ya, itu Stefan. Oh iya dokter, baik dokter. Nah dokter tadi kan dikatakan bahwa dalam masa inkubasi itu pasien tersebut sudah bisa menularkan itu. Nah kira-kira ada nggak sih dok usaha yang bisa kita lakukan kira-kira untuk meminimalkan penularan pada masa-masa inkubasi ini dokter? Ya, kalau pada masa inkubasi karena tidak ada keluhan, maka kita tidak bisa untuk melakukan pencegahan yang spesifik. Secara umum, yang paling penting adalah dalam penanganan infeksi virus ini adalah bagaimana kita mencegah mulai dari vektornya ini. Jadi mengendalikan vektor. Kemudian bagaimana mengendalikan vektor? Ya, mulai dari penyemprotan, mencari dan membasmi jentik-jentik setiap minggu, ya terutama pada musim penghujan, ya sampai beberapa saat sesudah musim penghujan. Ya. Karena apa? Karena nyamuk ini bertelur
di tempat-tempat penampungan artifisial paling sering. Dia nggak bisa bertelur di tempat-tempat yang kotor. Misalnya yang ada nyamuk lain, jentik nyamuk lain, atau di tempat yang terbuka kena sinar matahari, bisa hidup di sana. Dia lebih suka di celah-celah pohon, kemudian di talang air yang tersumbat, di pot, di kloset yang tidak dipakai, di bak mandi, di tempat-tempat di mana air menggenang, misalnya karena ada kaleng bekas, kayak bekas minum. Maka kita kalau berbicara mengendalikan vektor, maka peran aktif manusia juga penting sekali. Jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah yang berpotensi menjadi tempat penampungan air yang artifisial, bekas-bekas ban, ya, itu mudah sekali untuk terjadi tempat nyamuk demam berdarah ini bertelur. Nah, lalu kalau tempat-tempat yang tidak memungkinkan kita untuk membuang, misalnya bak air, ya, maka kita harus bersihkan, kuras, ya, atau ditutup kaleng-kaleng bekas-bekas yang kira-kira kita tidak pakai lagi, bisa dibuang, dibungkus, dibuang atau dikubur, ya, gerakan 3M itu. Atau bisa juga untuk bak mandi ditambah dengan abatisasi, ya. Itu adalah bentuk-bentuk kita mengendalikan vektor. Nah, kalau seseorang sudah tergigit gimana dan dia menjadi sakit, maka kita perlu laporkan segera. Laporkan kemana? Ya laporkan ke RT RW, nanti diteruskan di puskesmas, dan akhirnya akan ada upaya untuk uji epidemiologi. Jadi biasanya di survei, disemprot, ya, dan dilakukan gerakan 3M plus itu. Kalau orang yang inkubasi, dalam masa inkubasi, kita nggak bisa bedakan dengan orang yang masih sehat. Jadi ya tidak ada upaya khusus yang terbukti bisa mencegah seseorang dari masa inkubasi kemudian tidak menjadi sakit. Nah, itu belum ada tindakan yang spesifik. Kalau meningkatkan daya tahan tubuh dengan cukup istirahat ataupun dengan minum suplemen, belum tentu juga bisa terbukti mencegah seseorang yang dalam masa inkubasi ini untuk menjadi sakit atau tidak. Karena sulit untuk membedakannya, sehingga sulit untuk diteliti secara ilmiah. Ya. Oke, baik dokter. Nah, berarti saat orang tersebut tergigit nyamuk yang terinfeksi, dokter. Nah, itu apakah dia pasti terinfeksi? Jadi maksudnya apakah begitu dia digigit, lalu dia akan memasuki proses patogenesisnya, dokter. Nah, itu dia pasti mengalami nanti jatuh ke demam berdarah, atau mungkin ada faktor-faktor lain, dokter, yang dapat menyebabkan, setelah dia digigit ternyata orangnya sehat-sehat aja, begitu, dokter. Demam berdarah ini cukup unik karena satu orang yang kena demam berdarah dengan orang yang lain manifestasinya beda-beda. Artinya bisa saja seseorang tergigit kemudian dia tidak menjadi sakit. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya. Jadi ada faktor host, imunitas daripada seseorang. Nah, faktor host ini terkait dengan misalkan dia sudah kumannya cukup, virusnya ini virulensinya lebih lemah misalnya. Daya tahan tubuhnya lebih baik misalnya, maka dia tidak menjadi sakit dan kita tidak bisa mengenali dia sama sekali apakah dia terkena demam berdarah atau tidak, ya. Dan secara klinis kita tidak pernah melakukan penyelidikan kepada orang-orang inkubasi, sulit untuk mengetahui persisnya. Tetapi secara umum kita bisa katakan bahwa seseorang menjadi sakit karena imunitas tubuh gagal untuk membendung agent dari luar, ya, virus. Nah, kalau virus sudah masuk dalam tubuh kita, tapi daya tahan tubuh kita baik, atau virulensi daripada virus yang masuk itu tidak seberapa kuat, maka seseorang tidak menjadi sakit. Nah, tentu menjadi berkembang pertanyaan apakah kita lakukan vaksin, ya. Nah, vaksin ya nanti kita bicarakan di sesi berikutnya, tetapi pada prinsipnya belum ada vaksin yang benar-benar efektif untuk demam berdarah ini. Sempat ada vaksin, tapi kemudian ditarik dari peredaran. Ya. Jadi kalau mengatakan apakah seseorang pasti menjadi sakit atau tidak, jawabannya belum tentu. Ya. Tergantung
hasil interaksi antara imunitas daripada host atau seseorang pribadi manusia itu dengan virus yang masuk ke dalamnya. Dan manifestasi ringan, gejala ringan sampai gejala berat yang shock, itu juga tergantung interaksi antara imunitas tubuh dan virus demam berdarah atau virus dengue, ya. Oh, baik dokter. Berarti masih belum tentu ya, baik ya teman-teman. Jadi masih belum tentu. Jadi begitu kita digigit itu masih belum tentu kita bakal sakit demam berdarah. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini kira-kira kapan sih kita bisa tahu, oh orang ini tuh kena demam berdarah atau ini cuma demam-demam biasa? Kan sering gitu kalau di Indonesia itu kita demam, terus badan-badan gak enak itu cuma dibilang masuk angin ya dokter. Nah itu kapan sih kita bilang, oh ini sakit demam berdarah dan kapan kita harus bawa ke rumah sakit dokter? Kan sekarang ini mengingat zaman sedang pandemi ya dokter. Jadi kan kita tidak bisa bawa sedikit-sedikit bawa ke rumah sakit. Nah, kapan kita mengetahui orang ini tuh sakit demam berdarah dan perlu dibawa ke dokter begitu, dokter? Silakan, dokter. Kalau pada prinsipnya memang kalau saat ini ya kalau sakit ringan ya batuk pilek saja orang sudah takut ya. Takut kenapa? Takut kena corona ya. Karena situasi Surabaya yang sempat merah, oranye sekarang merah lagi. Nah, gejala demam berdarah sebenarnya kalau dikatakan khas sekali ya sebenarnya pada prinsipnya infeksi virus sistemik itu mirip-mirip gejalanya. Ya. Yaitu ditandai dengan adanya demam yang mendadak tinggi. Biasanya pasien itu mengeluh, dok saya tiba-tiba panas. Jadi tadi pagi masih bekerja baik, siang langsung panas, atau bangun pagi langsung tiba-tiba merasa badan sakit semua, menggigil lalu panas tinggi. Nah, suhunya itu tidak pelan-pelan, katakanlah hari ini 37,5, besok 38, lusa 39, enggak begitu, tapi tiba-tiba tinggi, jadi bisa 38, 39, bahkan kalau anak-anak kadang-kadang bisa sampai 40, ya. Sertai dengan nyeri kepala, terutama retroorbital ya di belakang mata. Jadi kadang-kadang kalau dia gerakkan matanya ke atas, ke samping kiri, itu bisa terasa sakit. Badan sakit semua, seperti dipukuli orang katanya ya. Lalu bisa ditandai juga dengan mual dan muntah, nafsu makan menurun ya. Seperti orang sakit mah. Beberapa pasien ada disertai dengan diare tapi jarang ya. Itu bukan kasus yang sering. Batuk juga begitu, batuk ringan tapi jarang. Ruam kemerahan di wajah, leher, dan dada juga nggak selalu ada. Nah, demam yang tinggi ini umumnya terjadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya, kadang-kadang bisa berlanjut sampai hari kelima. Tapi biasanya 3 hari pertama. Karena hari keempat, hari kelima masih demam, tapi intensitas daripada demamnya sudah tidak seberat yang hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Juga tidak sering yang hari pertama, kedua, ketiga. Kadang-kadang pasien diberi obat penurun panas, tapi diberi obat penurun panas pun katakanlah minum paracetamol ya, sudah minum 3 kali, masih tetap panas tinggi. Nah, ini memang ciri daripada kena demam berdarah. Tetapi saya katakan tadi gejala-gejala ini bisa juga didapatkan oleh pada penyakit lain. Orang yang misalkan tonsilitis atau radang pada mana juga sama. Nah, inilah peranan kenapa seseorang yang sakit demam ya perlu mencari pertolongan ke dokter. Nah, menjadi agak kompleks sekarang karena ketika seseorang demam tinggi maka sudah masuk salah satu kriteria orang dalam pemantauan meskipun tidak ada batuk karena tinggal di zona merah Surabaya ini di daerah yang masuk pandemi COVID. Nah, sehingga bagaimana kita menelusuri lebih jauh, kita butuh untuk diperiksa lebih jauh. Artinya kita butuh pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa yang kita perlukan? Ya, kita perlu pemeriksaan darah. Nah, biasanya hasil pemeriksaan darah B-nya itu masih normal kalau di hari-hari pertama, kedua, ketiga, satu. Ya. Kalau di hari kelima, 6, 7 kadang-kadang terjadi hemokonsentrasi, HB-nya bisa kelihatan lebih tinggi. Jadi
leukosit pada hari pertama biasanya masih normal. Tapi kedua, ketiga itu biasanya leukosit akan turun sampai hari ke-7. Sementara trombosit pada hari pertama, kedua, ketiga biasanya normal atau normal rendah. Nanti sesudah hari ketiga lewat, trombosit baru turun. Nah, kalau begitu, kalau di hari pertama, kedua, ketiga panas, berarti kita kalau periksa darah, kita sulit untuk mendapatkan tanda yang spesifik. Nah, kita butuh pemeriksaan serologi atau periksa penanda khusus untuk virus. Nah, peranan inilah kita peranannya periksa serologi. Kita periksa NS1 antigen, DNG NS1 antigen. Nah, DNG NS1 antigen ini adalah pemeriksaan untuk mendeteksi demam berdarah pada masa-masa sakit, terutama di hari pertama, kedua, ketiga. Sensitivitasnya besar, ya, cukup tinggi. Di hari pertama, kedua itu di atas daripada 90%. Hari ketiga masih sekitar 70-80%. Tapi sesudah hari keempat, kelima, keenam, sampai hari ketujuh, nah probabilitasnya untuk positif menjadi menurun. Nah, kapan kita periksa IgG, IgM? Kita periksa IgG, IgM itu justru pada hari-hari ke-6, hari ke-7. Kalau di hari ke-5 biasanya masih belum terbentuk. Oleh karena itu kadang-kadang pasien periksa sendiri tapi tidak mengerti perjalanan penyakitnya, sehingga ketika diperiksa ternyata negatif, padahal bukan negatif beneran, negatif palsu, artinya dia sakit tapi sebenarnya belum terbentuk antibodi untuk terdeteksi, ya. Jadi gejalanya yang sering adalah demam tinggi, badan sakit semua, nyeri kepala terutama di retroorbital, bisa mual muntah. Tetapi semua penyakit virus akut sistemik biasanya juga mirip-mirip seperti begini, ya. Kapan trombosit turun dan muncul bintik-bintik di lengan atau mimisan, gusi berdarah? Biasanya kalau terkait langsung oleh demam berdarahnya bukan pada hari pertama, kedua, ketiga. Justru banyak di hari kelima, keenam, ketujuh, ya. Mulai ada bisa terjadi bintik-bintik merah atau kita sebut sebagai PTG, ya. Bisa gusi berdarah, bisa mimisan atau pendarahan yang lebih berat. Nah, biasanya kalau kita perhatikan pasien-pasien yang sudah di hari ke-5, 6, 7 kalau dia bertahan di rumah, biasanya lemas sekali seperti orang yang dehidrasi. Karena pembuluh cairan dari tubuhnya itu keluar dari cairan dalam pembuluh darah, merembes ke jaringan interstisial, ya, atau di luar pembuluh darah, sehingga dia menjadi lemes. Itu ditandai dengan HB yang tinggi, ya, atau kita sebut hemokonsentrasi. Jadi orangnya lemes, maka kenapa perlu diberikan infus. Nah, demikian kira-kira saya sampaikan bahwa setiap pasien yang di musim penghujan, kalau ada demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot, sendi, mual-mual, muntah, tapi kita tidak dapatkan tanda-tanda sumber infeksi lain seperti tenggorokan yang merah, tonsil yang bengkak, kencing yang bersih, ya, tidak ada diare yang profus, kita harus curiga ini adalah demam berdarah sampai terbukti tidak. Tambahan lagi sekarang di era pandemi, ya perlu dipertimbangkan juga apakah ini corona atau bukan, terutama yang tinggal di Surabaya atau daerah yang tinggi yang sudah mulai ada transmisi lokal di daerah tersebut. Oke, dokter. Berarti, terima kasih dokter. Berarti untuk pasien yang ada gejala demam tinggi yang tidak disertai dengan nyeri perut atau sakit tenggorokan atau gejala infeksi lain, dokter, itu perlu langsung ke dokter ya, dok, untuk mencegah nanti demam berdarahnya menjadi lebih parah. Pada prinsipnya secara umum kita sarankan bahwa seorang yang demam bisa mengobati dulu di rumah dan istirahat dengan meminum obat-obat simptomatik seperti obat-obat penurun panas, ya. Nah, obat penurun panas seperti paracetamol sebenarnya cukup aman, bisa dipakai dengan dosis
500 sampai 1000 miligram 3 sampai 4 kali sehari dan jarak 6 sampai 8 jam setiap pemberiannya. Nah, jadi tidak perlu ragu. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia sudah beli paracetamol, terus masih panas, nggak berani diberikan paracetamol lagi. Yang sama di rumah sakit itu akan diberikan. Cuman kalau dia demam biasa saja yang ringan, maka demam 1-2 hari saja orang sudah membaik, ya mungkin tidak perlu berobat datang ke dokter. Tapi biasanya kalau orang demam 1-2 hari tidak membaik, nah dia pasti akan cari. Nah, itu dia akan datang mencari dokter. Kita sebagai dokter mesti mempertimbangkan ini demam berdarah atau bukan. Ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Berarti begitu ya, teman-teman. Jadi, kita perlu ke dokter apabila sudah demam. Kita obati sendiri di rumah, namun tidak sembuh, kurang lebih 1-2 hari tidak ada perbaikan. Nah, saat itu kita perlu ke dokter. Begitu ya, dok? Baik, untuk selanjutnya, dokter. Nah, kira-kira apabila seseorang menderita demam berdarah, nah itu pengobatan apa saja sih yang bisa kita berikan, dokter? Kan kadang-kadang kalau orang awam itu sukanya kalau sakit demam berdarah itu suka minum jus jambu begitu, dokter. Nah, kira-kira sebenarnya terapi seperti itu tuh benar atau tidak sih, dokter? Nah, kira-kira kalau dokter sendiri, jadi secara medis itu terapi yang benar itu seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya kalau bicara demam berdarah, maka kita sulit untuk mengatakan bahwa apakah ada obat yang benar-benar bisa mencegah penurunan trombosit. Itu benar-benar tadi tergantung dari interaksi antara daya tahan tubuh kita dengan virus. Nah, pada saat kita menjadi sakit, obat-obat itu sebenarnya pada prinsipnya adalah simptomatik, mengurangi keluhan saja. Yang lebih penting sebenarnya adalah kita mengevaluasi apakah ada tanda-tanda bahaya atau tidak, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Nah, tidak bisa dipastikan dari awal 100% apakah pasien ini akan menjadi berat atau tidak. Namun umumnya kalau pasien itu sejak awal, kita pernah meneliti bahwa kalau pasien itu katakanlah dia diperiksa di awal, ada penanda-penanda misalnya ada SGOT, SGPT yang sangat tinggi di awal, biasanya berkaitan dengan demam berdarah yang berat. Trombosit yang turunnya cepat, itu juga berkaitan dengan risiko yang lebih tinggi. Sehingga, apakah semua pasien demam berdarah itu perlu rawat inap? Memang jawabannya tidak semua. Tetapi kalau dengan gejala yang berat, atau ada istilah tanda-tanda bahaya, sebaiknya dirawat inapkan. Kenapa? Karena kita mencegah jangan sampai dia jatuh ke keadaan syok. Tidak ada obat khusus untuk mengatasi demam berdarah. Apakah kalau dia minum jus jambu, ada minum obat gina ya, seperti obat herbal gina, seperti katakanlah yang sering orang minum itu kupang, ada minum apalagi ya, angka ya, ada juga yang pakai macam-macam, kurma dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, virus demam berdarah ini menyebabkan penyakit dan sebenarnya sembuh sendiri, self-limited, self-recovery. Jadi, dia mempunyai periode tertentu dalam masa sakitnya. Jadi, kalau tidak ada penyulit apa-apa, sesudah 7 hari ya sembuh sendiri. Bukan karena diberikan jambu itu, mau diberikan jus jambu, mau diberikan obat apapun yang dianggap sebagai penaik trombosit, sama saja. Trombosit akan terus turun sampai dengan hari ke-7. Sesudah itu baru dia rebound. Kalau kita lihat di grafik yang saya sampaikan. Jadi trombosit akan terus turun sampai kemudian dia setelah lewat hari ke-7, baru dia naik kembali. Nah, yang penting berarti kalau di masyarakat, kalau orang dengan warning signs atau tanda bahaya, tanda peringatan, kita perlu usulkan untuk masuk rumah sakit. Apalagi kalau sudah disertai dengan tanda-tanda yang berat. Nah, tanda bahaya itu apa saja? Misalkan nyeri perut yang hebat, lalu ada muntah-muntah, nggak bisa makan,
ya, berarti 2 hal ini akan memperberat keadaan hipovolemia atau kekurangan cairan dalam sirkulasi. Sebab di satu sisi orang yang demam berdarah itu nanti tadi saya katakan seperti orang dehidrasi, tapi cairan tubuhnya bukan keluar dari tubuh langsung, tetapi dia namanya plasma leakage, keluar dari pembuluh darah. Ditambah lagi mual muntah, nggak ada asupan minum, maka ini berisiko besar untuk terjadi shock. Nah, jadi penting untuk memperhatikan kalau ada nyeri perut hebat, muntah-muntah, nggak bisa makan, ini sebaiknya rawat inap saja. Atau sudah ada tanda-tanda pendarahan, seperti misalkan gusi berdarah, ya, kemudian sudah mulai ada batuk-batuk, ada darahnya, mimisan, nah itu tanda-tanda bahaya. Jangan tunggu pendarahan hebat seperti muntah darah baru ke rumah sakit, terlambat ya. Atau kita mendapatkan ada tanda-tanda akumulasi cairan, misalnya kalau anak-anak seringnya itu di perut jadi asites. Kalau pada orang dewasa bisa di rongga dada, yaitu terjadi efusi pleura. Ya. Misalkan ada itu kita juga harus waspadai. Sesak misalnya, ya. Ada pembesaran hati kalau pada anak-anak, ya. Menjadi gelisah. Lalu kalau diperiksa kita dapatkan hemokonsentrasi. Jadi kalau perempuan biasanya HB 12 sampai 14, kalau dapat perempuan HB lebih dari 14, berarti itu sudah tanda hemokonsentrasi. Nah, pria juga begitu. Kalau pria biasanya antara 14 sampai 16. Kalau dapat hemokonsentrasi lebih dari 16 jadi 17 atau 18, itu tanda hemokonsentrasi, itu tanda bahaya. Ya, sebaiknya dirawat inap untuk diberikan cairan. Ya, bukan sekedar jus jambu atau yang lain-lain. Itu cuman suplemen saja, ya. Tapi pengalaman saya tidak begitu signifikan hasilnya, ya. Begitu, Stefan. Oh, gitu. Baik, dokter. Terima kasih. Nah, dokter, ini kita ada, sebelum kita mengadakan diskusi ini, dokter, kita sudah menanyakan beberapa orang itu kira-kira apa sih pertanyaan yang ditanyakan mengenai demam berdarah ini, dokter? Jadi ini pertanyaan dari masyarakat awam, dokter. Mungkin bisa dijawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, dokter, jadi ada yang mengatakan itu apabila orang terkena DBD, jadi sudah pernah kena DBD, itu kira-kira bisa kena untuk kedua kali atau tidak sih, dokter? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat, untuk penontonnya, masyarakat awam, dokter. Kira-kira apakah bisa berulang kalau orang menderita demam berdarah itu? Kalau demam berdarah sendiri dia ada 4 subtype ya. Jadi istilah kita serotype. Ya. Nah, ada 4 serotype. Jadi seseorang yang kena demam berdarah masih bisa kena demam berdarah lagi. Dan ada kecenderungan kalau sudah pernah kena untuk mendapatkan infeksi yang kedua, biasanya itu lebih berat daripada infeksi pertama. Karena itu ada yang istilah antibody dependent ya, reaction. Jadi dia kalau sudah pernah kena, maka nanti ketika kena lagi berpotensi untuk mendapatkan infeksi demam berdarah yang lebih berat daripada yang pertama. Ya. Karena ada 4 strain daripada virus demam berdarah ini. Kena yang strain yang satu tidak melindungi terhadap strain yang lainnya. Jadi masih berpotensi untuk dapat demam berdarah itu. Berarti kalau dilihat dari teori ini, dokter, berarti pemberian vaksin itu malah merugikan ya, dokter? Vaksin yang sempat diuji cobakan, yang di-approve waktu itu namanya Dengvaxia. Dengvaxia itu pertama kali dipakai di paling banyak dipakai di Filipina, ya. Nah, lalu mereka mendapatkan report bahwa pasien-pasien yang divaksin terus mendapatkan demam berdarah lebih berat daripada orang yang tidak divaksin, dan beberapa ada yang meninggal sehingga vaksin tersebut ditarik dari peredaran. Di Indonesia vaksin tersebut pernah beredar tapi tidak lama, hanya kurang dari 1 tahun langsung ditarik ya. Nah, lalu dievaluasi ulang, kemudian WHO mengatakan bahwa lebih cocok diberikan pada orang yang sudah pernah kena demam berdarah 1 kali.
Jadi diberikan untuk mencegah jangan kena demam berdarah yang kedua yang lebih berat. Nah, tetapi karena ada kejadian yang seperti saya sebutkan tadi, kita sampai sekarang akhirnya tidak menyarankan seseorang untuk divaksin demam berdarah. Oke, baik dokter. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dokter. Jadi, apakah demam berdarah itu bisa menular dari ibu ke janin dokter? Jadi kalau ibunya sedang hamil terus menderita demam berdarah, nah itu bisa menular nggak dokter ke anaknya gitu? Belum ada laporan bahwa virus ini bersifat transmisi vertikal, ya, belum ada. Saya belum pernah membaca bahwa virus ini menular secara transmisi vertikal, ya. Baik dokter. Nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini dokter menurut saya. Jadi apakah dengan pengaplikasian cuka, kecap atau minyak angin itu dapat membunuh virus dengue dokter? Nah ini juga kurang jelas nih, apa mungkin diaplikasikan di bekas gigitan atau bagaimana dokter? Nah kira-kira dari sisi medis itu bagaimana dokter terkait pertanyaan ini? Maksudnya ini? cukanya ditaruh di mana? Jadi diminum apa dioleskan? Mungkin diaplikasikan di kulitnya mungkin dokter. Oh, itu. Di bekas Ya, gigitan mungkin dokter. Virus itu kecil sekali, materi genetik yang sangat kecil, dan dia kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita yang nggak bisa dihilangkan dengan dicuci, dikasih alkohol, diberikan cuka, kecap ataupun minyak angin. Ya, jadi nggak mungkin bisa hilang. Karena virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kita baru sadar tergigit itu setelah beberapa saat. Kan? Jadi kita sadari pun, kita gosok-gosok pun ya kalau tergigit, kalau misalkan virus nyamuknya itu mengandung virus Aedes, kita ada potensi tertular. Tapi tidak semua nyamuk Aedes itu membawa virus. Dia berpotensi untuk menjadi vektor, bukan berarti dia selalu mengandung virus, ya. Nah, kalau kita tergigit, yang nggak ada cara lain, mau disedot pakai apapun ya nggak bisa. Ya tidak tepat untuk membunuh virusnya dengan minyak angin ataupun dengan kecap ataupun dengan cuka. Mengurangi gatalnya dengan minyak angin mungkin bisa, karena sebagai nyeri tersamar dengan rasa panas itu, maka gatal-gatalnya menjadi tersamar, ya. Oke, baik dokter. Nah, mungkin dokter ini kita sudah tidak terasa, sudah lebih dari 30 menit berdiskusi dokter. Nah, kira-kira untuk kata-kata penutup dokter, mungkin apakah ada saran atau wejangan kepada penonton di rumah terkait dengan demam berdarah ini dokter? Ya, kalau untuk situasi saat ini, demam berdarah itu tidak selalu hanya di musim hujan, ya. Dan lebih daripada itu masih bisa terjadi kasus demam berdarah walaupun kasusnya lebih sedikit saat ini. Lebih kepada kita sekarang memang konsentrasi di situasi pandemi untuk COVID. Tetapi sebagai perilaku hidup bersih dan sehat harus tetap diterapkan, bahwa di rumah tempat-tempat penampungan air yang kita pakai sehari-hari sebaiknya ditutup, atau kalau perlu tambah abatisasi, ya, diberikan abate, atau kalau yang di kolam mungkin dipelihara ikan supaya tidak jadi tempat perkembangbiakan nyamuk, ya, baik itu Aedes ataupun bukan. Barang-barang bekas ya sebenarnya dikumpulkan, dirombeng, ya, dijual, atau kalau tidak dipakai lagi ditutup, kuburkan, ya. Nah, kalau kubur susah kalau di kota, ya, lebih baik dikumpulkan, dijual aja ke rombeng, itu masih menghasilkan duit, ya. Dan ya kalau di situasi misalkan lagi banyak kasus demam berdarah, ya kita bisa gunakan Revlan, ya, untuk mengurangi tergigit nyamuk. Boleh pakai minyak dari lavender, ya, ataupun pakai pakaian yang tertutup, ya, pada saat kita bepergian. Nah, kalau di rumah juga sama. Kalau nyamuk ini kita lihat ada nyamuk demam berdarah, maka kita harus lebih hati-hati, ya. Kita harus mencari apakah ada genangan-genangan air artifisial atau tidak. Karena di situasi seperti ini kan dari puskesmas, kegiatan-kegiatan yang biasanya ke rumah pasti akan terhambat, karena orang kan diharapkan tidak keluar rumah pada saat ini.
Nah, yang terakhir adalah kalau sakit, jangan juga takut untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Ironisnya adalah ketakutan yang timbul di masyarakat jauh lebih besar daripada dampak daripada penyakit yang dideritanya sendiri. Nah, di rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga tidak perlu juga takut bahwa kalau ke rumah sakit itu pasti nanti risikonya terkena corona besar sekali. Tidak juga, ya. Tidak juga. Orang yang ke rumah sakit adalah orang yang membutuhkan pertolongan daripada dokter atau tenaga medis. Jadi jangan juga takut kepada risiko lebih besar daripada takut kepada dampak akibat penyakit yang diderita. Karena ada pasien yang takut ke dokter, tetapi ternyata sudah sakit berat, sudah perdarahan. Nah, itu juga keliru, ya. Jangan seperti demikian. Oke, saya kira itu aja, Stefan. Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Jadi semoga semoga segala informasi yang telah kita diskusikan tadi dapat berguna ya bagi teman-teman di rumah juga. Dan saya, Stefan Wilson Haling, juga ikut mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman di rumah. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Acara selanjutnya akan saya kembalikan ke Valen. Silakan, Valen. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Preti dan juga Kak Stefan untuk informasi yang tentunya sangat luar biasa dan berguna bagi masyarakat-masyarakat yang ada. Selanjutnya juga seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Preti ya, bahwa selain untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi kita juga harus ikut menjaga kesehatan lingkungan. Dan jangan takut untuk berobat ya, walaupun memang sekarang lagi masa-masa pandemi, tetapi tenang saja karena pasti semua sudah difasilitasi dan aman. Oke, akhir kata saya juga Valen sebagai moderator akan undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Semoga informasi yang tadi bisa sangat bermanfaat dan terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami. Dan sampai jumpa di acara Medika selanjutnya. Bye-bye.